Baik, anak-anakku semuanya silakan dicatat di buku tulis kalian masing-masing nomor 1. Tulis judul ya. Pembahasan topik list tes tulis ya. Kita bahas dulu tes tulis, setelah tes tulis kita akan membahas untuk ujian praktik. Nomor 1. Menentukan topik. Jangan lupa juga tulis tanggal hari ini ya. 11 Februari 2021. Miss Nuraini nanti memberikan contoh soal atau contoh kutipan ya nak ya. Nanti kalian tentukan. Oke. Nah. Oke, silakan. Silakan tentukan. Coba apa topiknya kira-kira menurut kalian? Kesehatan telinga. Bagus. Seperti itu ya nak ya. Cara menentukan topik. Nomor 2. Menentukan informasi. Ya. Nah, kalau topik tadi berarti kalian menentukannya seperti cara menentukan tema, gitu ya nak ya. Kalau tema kan apa sih yang dibahas pada kutipan itu, gitu ya. Dan tema biasanya digunakan dalam karya fiksi, sedangkan topik biasanya karya non fiksi. Oleh karena itu sama yang dicari, apa sih yang dibicarakan, itu adalah menentukan topik. Sedangkan menentukan informasi adalah, kalau menentukan informasi berarti kalian mencari hal apa yang kalian dapatkan, gitu ya nak ya. Informasi adalah sesuatu yang kalian dapatkan. Untuk pengetahuan itu disebut dengan informasi. Nah, sekarang coba tentukan. Dari kutipan ini, kira-kira apa informasi yang bisa kalian dapatkan? Coba siapa yang bisa jawab? Tayangan apa ya? Pengawasan orang tua terhadap anak-anak yang sedang Kita butuh mengawasi anak-anak kita. Pengawasan orang tua. Mengawasi anak-anak untuk apa? Itu belum informatif kalau baru sampai situ. Oke. Yang menjadi masalah atau tayangannya yang menjadi masalah? Coba dengan saksama bacanya. Jangan sampai salah mendapatkan informasi. Apa sih ini? Kita butuh mengontrol apa yang anak kita menonton. Betul. Mengontrol atau mewaspadai atau memantau tontonan yang di televisi, gitu ya nak ya, atau mewaspadai tontonan anak di televisi. Jadi bukan waktunya ya, informasi di sana ya, tetapi tayangannya. Nomor 3. Nomor 3, silakan ditulis. Kalian masih ingat tidak waktu kita diskusi tentang literasi ada materi tentang SQ3R? Masih ingat? Masih. Masih. Apa saja itu SQ3R? S-nya apa? Survey, question, read, recite, review. Bagus. Sekarang nomor 3, tulis pelajari tentang survei. Ya, Miss tanyakan nanti tentang survei ya. Nomor 4, nanti kalian menentukan tentang question. Ya, pelajari tentang question. Question itu apa ya? Langkah-langkah yang seperti apa itu dipelajari nanti. Nomor 5, pelajari tentang read. Kenapa? Nomor 5, kaitan dengan read. Ya. Sudah? Berikutnya nomor 6. Nomor 6, menentukan tema. Nah, kalau tadi kan topik tuh nomor 1 ya. Sekarang nomor 6, menentukan tema. Coba ya. Kalau tema tadi prinsipnya sama ya nak ya. Hal apa sih gitu ya nak ya. Hal apa yang dibahas gitu ya. Yang menjadi pembahasan atau pembicaraan gitu ya dari kutipan tersebut. Seperti itu. Coba kalian tentukan
Apa tema dari kutipan berikut ini? Tidak boleh mengejek teman. Oke, kalau tidak boleh mengejek teman lebih tepatnya itu untuk amanat. Berikutnya nomor 7, silakan ditentukan latar waktu. Nah, dari kutipan yang tadi ya Nak ya. Dari kutipan yang ini, coba kalian tentukan latar waktunya kapan ya? Karena di sana dikatakan matahari tepat di atas kepala, berarti sudah siang hari, gitu ya. Siang. Oke, nomor 8. Nomor 8 silakan tulis menentukan watak tokoh. Nah, kalau menentukan watak tokoh berarti sama seperti kemarin analisis di Yuti ya. Penokohan, berarti yang muncul adalah kata sifat. Ya Nak ya. Nanti kalian tentukan watak tokoh Akila Lamia. Lamia Akila itu apa misalnya gitu ya. Nomor 9. Nomor 9 menentukan latar tempat. Nah, tadi latar waktu, sekarang latar tempat. Coba tentukan. Iya nggak? Nah, coba tentukan. Kira-kira Oh, beda. latar tempatnya di mana? Hutan. Iya, Hutan. tahu dari mana? Ada hutan. Hutan. Ada keterangan kata hutannya, ya Nak ya. Iya. Dan kalau ada latar tempat misalnya di kelas, di UKS, di ruang guru, di mana lagi? Ruang kepala sekolah misalnya. Berarti itu di mana tuh? Sekolah. Di sekolah, gitu ya. Cara menentukannya tempat yang lebih umum, tempat yang lebih general maksudnya. Nomor 10 menentukan amanat. Amanat berarti yang diminta pesan ya. Nah, perhatikan, kemarin saat Yuti ada yang keliru sekali jawabnya. Pada kolom amanat dia tulis kembali pesan. Nah, pesan itu adalah nama lain amanat. Jadi jangan ditulis pesan gitu ya, amanat kolom lainnya pesan. Tapi isilah dengan apa, pesan apa yang kalian dapatkan dari cerita tersebut gitu ya. Berikutnya, coba tentukan menurut kalian apa nih amanatnya. Berbagi bersama. Berbagi Berbagi kepada bersama. sesama. Oke, kemudian apa lagi? Berbagi. Oh, tidak boleh bakhil gitu ya. Oke, karena ini Ya. uraian maka bisa berbeda-beda, tapi nanti pilihan ganda semua harus sama jawabannya ya. Berikutnya nomor 11. Menentukan simpulan. Ya Nak ya, menentukan simpulan. Nah, kita sudah belajar ya Nak ya, menentukan simpulan itu bagaimana caranya. Mencari tadi informasi penting, kemudian kita rangkai informasi-informasi penting itu menjadi sebuah hal yang lebih sederhana. Yaitu sebuah hal yang lebih simple, disebut dengan simpulan. Coba menurut kalian ini simpulannya apa? Kondisi kebersihan di perumahan cendana, kemudian karena warga perumahan cendana gitu ya Karena sadar sudah akan kebersihan. Ya intinya Iya, kalau yang Miss. namanya simpulan, informasi dari awal sampai akhir itu harus masuk ya. Kalau kalian hanya mengatakan tadi seperti Fatih yang pertama, itu baru pernyataan, belum menjadi simpulan. Nah, biasanya menjadi pengecoh adalah pernyataan. Jadi bedakan antara pernyataan dengan simpulan. Kalau pernyataan hanya kalimat-kalimat saja gitu ya. Hanya sebagian saja. Tapi kalau simpulan itu keseluruhan. 12. Silakan dicatat menentukan ringkasan. Nah, bedakan ya Nak ya. Simpulan dengan pernyataan tadi beda. Kemudian sekarang simpulan dengan ringkasan. Nah, bedanya apa, Miss? Kalau simpulan tadi berangkat dari informasi-informasi. Boleh dari kalimat penjelas gitu ya. Boleh dari kalimat utama. Tetapi kalau ringkasan berangkat dari gagasan utama. Kita sudah belajar ya gagasan utama ya. Maka kita cari dulu kalimat utamanya apa. Kemudian gagasan utamanya apa, baru kita susun menjadi sebuah ringkasan. Tapi menyusunnya harus sistematis gagasannya gitu ya. Misalnya gagasannya itu
Ada 2, berarti ada 2 paragraf. Gagasan pokok paragraf 1 ditambah gagasan pokok paragraf 2 dirangkai kemudian menjadi sebuah ringkasan. Seperti itu. Nah, kalau ini ringkasannya menurut kalian apa? Belajar. Oke. Baik. Ya. Berarti ringkasannya adalah aktivitas belajar itu dipengaruhi bukan hanya dari faktor dalam, tapi juga faktor luar, gitu kan ya simpulannya apa ringkasannya. Ya, baik nomor 13. Kita lanjut, silakan ditulis menentukan kalimat tidak efektif. Miss Nura ini berikan nanti kutipan, kalian menentukan berikut kalimat yang tidak efektif itu ditunjukkan oleh nomor berapa ya? Coba. Nah, sekarang Miss tanya, apa itu kalimat efektif? Kata yang memiliki makna sama tidak digunakan bersamaan gitu ya. Oke, coba sekarang tentukan mana kalimat yang tidak efektif. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4 ya nak ya. Karena ada kata yang bermakna sama digunakan dalam sekali waktu ya atau waktu yang bersamaan. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Misalnya contoh lain apa? Agar supaya untuk dapat, nah itu kan 4 kata yang sama gitu ya, yang serupa maknanya. Jadi tidak boleh bersamaan. Nomor 14. Nomor 14, menentukan kesalahan tanda baca. Coba ya, amati kembali. Yang mana nih yang mengandung kesalahan tanda baca menurut kalian semua? Ya, setelah koma sebagai sen adalah 00 ya. Nomor berikutnya 15 adalah kesalahan ejaan. Nah, sama ya seperti kemarin Yuti juga melihatnya hal ini ya. Sekarang silakan dilihat nomor berapakah yang mengandung kesalahan ejaan. Segala nomor 3. Iya, seharusnya bagaimana? Segala. itu. Ya. Oke, baik. Nomor 16, silakan ditulis menentukan perbedaan pengertian buku fiksi dan non fiksi. Sekarang Miss tanya semuanya. Apa itu buku fiksi? Buku yang berasal dari imajinasi atau mengandung cerita, rekaan yang berasal dari imajinasi dan tidak terjadi dalam kehidupan sebenarnya. Kita kalau buku non fiksi apa? Cerita ilmiah yang terlahir dari yang peristiwa yang telah terjadi, fakta objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oke, baik sekali. Nomor 17. Silakan ditulis karya non fiksi. Nah, kalau tadi kan pengertiannya, sekarang karyanya. Coba Miss tanya. Karya non fiksi ada apa saja? Ensiklopedia. Habis Non-fiksi. itu biografi. Oke, apalagi? Koran. Oke, kalau karya fiksi? Novel, mitos, legenda, Komik. Iya, oke, baik sekali. Oke, baik. Nomor 18 kita lanjut. Nomor 18 Miss menanyakan isi kutipan surat dinas. Nanti kalian tentukan ya. Kutipan tersebut isinya tentang apa gitu ya. Surat dinas berisi tentang apa sih gitu ya. Silakan. Menurut kalian apa ini? Tentang kompetisi, kebahasaan. Kemudian halnya apa? Hal itu atau perihal ya, perihal suratnya apa? Undangan. Oke deh, sip. Lanjut nomor 19. Nomor 19. Silakan tulis tema undangannya. Nah, dari soal yang tadi, kira-kira temanya apa tadi? Dengan kompetisi kebahasaan, itu adalah temanya. Berangkat dari hal surat atau perihal surat ya. Nomor 20, silakan ditulis.
menentukan alamat surat dinas yang tepat. Nah, sekarang Miss tanya, masih ingat ketika kita belajar kita membahas tuh ya, membahas tentang surat dinas dari mulai kopnya sampai penutupnya. Sekarang Miss tanya, kalau alamat itu penulisan yang benar ada kata kepada atau tidak? Alamat surat. Enggak. Enggak. Jadi Enggak. yang digunakan apa? YTH yang Ya, Yang terhormat. Kemudian kalau ada gelar perlu pakai sapaan tidak? Boleh tidak? Misalnya Tidak. Bapak Tidak. Dr. Tidak. Ihsan. tidak. Tidak. Oke, baik. Coba tentukan ya. Menurut kalian ini yang tepat yang mana? 1, 2, 3 atau 4? 3. 1 salahnya di mana? Kepada. Yang kedua salahnya di mana? Sapaan. Harusnya cuma dokter doang. Oke. Yang keempat salahnya di mana? Ada kepada, nggak ada ya terhormat. Iya. Jadi yang tepat adalah yang ketiga. Oke. Berikutnya. Nomor 21. Miss Nuraini meminta kalian untuk menentukan bagian surat. Ya, nanti ada kutipan, kalian tentukan pada kutipan surat dinas tersebut merupakan bagian apa gitu ya. Coba kalian tentukan. Nah, ini bagian apa ya, Nak ya? Bagian isi surat. Iya, baik sekali. Bagian isi surat. Miss. 22. 22 silakan tulis menentukan perbedaan kutipan surat dinas dan pribadi. Nah, nanti ada kutipan ya, Nak ya. Dari 2 kutipan kalian menentukan, kalian membedakan. Oh, kutipan 1 itu surat dinas misalnya karena ada atau menggunakan kalimat yang baku atau kata-kata baku misalnya. Oh, kutipan 2 ini surat pribadi karena kata-kata yang digunakan tidak baku. Misalnya gitu ya. Jadi nanti kalian membedakan dari jenis dan bagaimana sifat dari surat tersebut. Mulai dari bahasa atau lainnya. 23. 23 simpulan isi surat pribadi. Simpulan isi surat pribadi. Nah, jadi nanti ada surat pribadi, kalian simpulkan itu isinya tentang apa ya? Tentang permohonan maaf atau tentang peminjaman sesuatu misalnya, atau mau ada berkunjung, adik mau mengunjungi kakaknya mungkin atau apa. Gitu ya, Nak ya. 24. Silakan ditulis 24 menentukan atau melengkapi. Melengkapi bagian penutup surat dinas. Nah, kalau penutup surat dinas masih ingat tidak? Hal yang perlu diperhatikan. Misalnya, harus atau boleh tidak ya dalam penutupan surat dinas menggunakan pronominanya? Misal, atas izinnya, atas kerjasamanya. Boleh tidak? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena tidak Karena kalau menggunakan santun dalam surat dinas. Kan itu sifatnya kedinasan. Jadi harus lebih santun. Kemudian apalagi alasan lainnya? Karena tidak jelas merujuk kemana gitu ya. Oke, silakan tentukan ya, Nak ya. Menurut kalian penulisan penutup surat dinas yang tepat yang mana? Oh, 2. Jelas banget, Miss. Oke, alhamdulillah kalau jelas banget gitu ya, Rasya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga jelas banget ya. Jangan hanya Rasya ya yang jelas banget. Oke, 25. 25 masih sama. Tapi bedanya 25 memperbaiki penutup surat dinas. Masih berkaitan dengan penutup surat ya, tetapi bedanya di sini memperbaiki. Kalau tadi melengkapi. Nah, nanti kan Miss Nura ini masukannya berarti kan yang salah. Kalian memperbaiki. Yang tadinya mungkin adanya, kalian ubah menjadi tidak ada gitu ya. 26. 26 menentukan kalimat surat yang efektif. Berarti dengan kata lain kalian menentukan kalimat efektif gitu ya.
Ingat, kalau yang namanya kalimat efektif itu bukan hanya bertele-tele, tapi pemborosan kata juga bisa menjadi tidak efektif. Coba ya, tentukan mana kalimat yang efektif. 1, 2, 3, atau 4. Yang 4, yang efektif, yang efektif yang 4. Yang satu tidaknya kenapa? Sangat amat. Ya. Sangat amat. Kemudian apalagi Diharapkan sekali. Diharapkan sekali. Coba perhatikan seluruh siswa-siswa. Sama. Seluruh siswa-siswa. Iya, sama Nah, seluruh. kalau sudah pakai seluruh tidak perlu diulang ya. Misalnya apa? Silakan ambil semua buku-bukumu. Tidak perlu lagi semua buku. Seperti itu ya, yang efektif. Oke, anak-anakku insya Allah bisa semua ya. Miss optimis nih. Semuanya bisa mengerjakannya dengan baik. 27 silakan tulis alasan kesalahan huruf kapital. Nah, coba ya nak ya, tentukan kalimat berikut ini ada kesalahan huruf kapitalnya atau tidak? Jenderal. Generalnya. Kenapa? Karena nggak diikuti nama sih, Miss. Karena tidak diikuti dengan unsur nama. Maka nama pangkat, nama jabatan harus huruf kecil, gitu ya. Nomor 28, perbaikan kata. Perbaikan kata, ya nak ya. Nah, misalnya Miss Nura ini membuat kata mempikat, ya, maka seharusnya memikat, gitu ya. Ingat kata yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P, jika bertemu dengan imbuhan me, maka luluh, gitu ya. Memutuskan atau memutuskan? Memutuskan, gitu ya. Nomor 29 menentukan kalimat tidak padu. Perhatikan, kalimat tidak padu artinya kalimat tidak sambung alias kalimat sumbang. Kalimat yang tidak sambung berarti seperti jaka sembung. Jaka sembung makan combro, gak nyambung bro, gitu ya. Jadi kalian nanti cari kalimat mana yang tidak sambung. Coba ditunjukkan dari nomor berapa? Kalimat berapa ya yang tidak sambung alias sumbang? 4 kayaknya. Kenapa? Iya 4. Karena Kenapa Mia? ada apa itu memberikan aja yang lain tuh tentang kunjungan doang. Iya, baik sekali. Gitu ya. Itu cara menemukan kalimat yang tidak padu. 30 menentukan bagian penutup surat pribadi. Nah, penutup surat pribadi itu isinya biasanya apa, Nak? Jangan membalas pesanku. Betul, meminta balasan. Kemudian sudah dulu ya Kak, gitu misalnya ya. 4 kali 4 sama dengan 16, 4 tidak sempat, kakak harus balas itu. Minta balasan tadi kata Asad ya. Kita lanjutkan, Miss akan menjelaskan untuk ujian praktik. Nah, dibuka ya topik listnya ya. Miss jelaskan ya. Indikatornya adalah siswa mampu membaca buku fiksi dan non-fiksi dengan baik. Kemudian menanggapi serta menilai. Menilai berarti ada kelemahan dan kelebihan dari buku tersebut dengan logis dan kritis. Ya nak ya, itu adalah indikatornya. Langkah kerjanya yang pertama menentukan kelompok. Nomor 2, memilih buku yang akan ditanggapi. Silakan nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian buku apa yang kalian ingin tanggapi. Kemudian yang ketiga membaca buku dengan saksama. Dibaca ya karena akan dinilai oleh kalian. Kalian kan akan menemukan kelemahan dan kelebihannya nanti. Yang keempat menuliskan tanggapan dan penilaian. Tanggapan kalian, komentar kalian dan kelemahan serta kelebihan dari buku tadi. Ya. Yang keenam membuat bahan paparan. Bahan paparan itu maksudnya bahan presentasi. Nah kan kalian sudah nih misalnya sudah baca buku kalian tuliskan. Kalian buat teksnya ya nak ya. Kalian buat teksnya. Sinopsis dari buku itu apa. Kemudian kelemahannya apa. Kelebihannya apa. Kesimpulannya apa. Nah bagian-bagian itu nanti dimasukkan ke dalam PowerPoint. Gitu ya. Yang ketujuh mempresentasikan hasil tanggapan dan penilaian saat ujian praktik.
Nomor 1 untuk catatannya, buku yang dipilih tidak terlalu tebal. Ya, jadi tidak usah saya mau baca buku ilmiah Miss atau jurnal yang halamannya 500-an. Tidak perlu, ya Nak ya. Tidak perlu setebal itu, ya. Jadi buku yang kalian pilih boleh buku yang pernah kalian baca. Misalnya nih kalian kan bertiga dalam satu kelompok. Aku pernah baca buku ini. Kamu pernah baca apa? Ini misalnya saya pernah baca ini. Maka dari 3 orang ini boleh berdiskusi. Jadi kita mau baca buku yang mana nih? Mau menilai buku yang mana? Kalian sepakati. Gitu ya Nak ya. Jadi tidak perlu membaca ulang kalau seandainya memang pernah membacanya. Kemudian buku yang dipilih boleh buku fiksi dan buku non fiksi. Ya, boleh antologi cerpen, antologi puisi, antologi apalagi dongeng, ya buku kumpulan dongeng boleh gitu ya, atau fabel juga boleh. Boleh. Komik boleh, kan masuknya fiksi ya. Yang penting komiknya Ya. baik ya, komik yang bermanfaat, ada amanatnya. Karena kan kalau komik itu kan berseri tuh, biasanya tidak ada amanat langsung dalam satu Iya. seri itu ya. Nomor 4, membuat media presentasi. Boleh dengan PowerPoint, boleh juga dengan lainnya. Mau buat video, aku mau buat animasi apa misalnya. Boleh, silakan. Gitu ya, berkreasi. Yang kelima, presentasikanlah dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saat presentasi, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.